Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Baratadi dan saya akan membacakan resensi buku Ayah, Kisah Buya Hamka. Buku ini ditulis oleh Irfan Hamka, salah satu anak dari Buya Hamka, pada tahun 2013 dan diterbitkan di Republika. Buku ini berisi kisah Buya Hamka di masa mudanya, dewasa, menjadi ulama, sastrawan, politisi, kepala rumah tangga, hingga ajal menjemputnya. Buya Hamka diceritakan dari sudut pandang seorang anak. Dalam buku ini, kita akan disajikan banyak inspirasi dan teladan yang baik dari pribadi seorang Buya Hamka yang lurus dan berpegang teguh pada agama. Sekarang kita akan masuk ke segmen buku tentang siapa ini. Buku Ayah karya Irfan Hamka adalah buku yang menceritakan kisah-kisah hidup ayahnya Irfan Hamka, si penulis, yaitu Buya Hamka, yang penuh akan syarat dan makna kehidupan, agama, keluarga, budaya, berbangsa, dan bernegara. Adalah petikan dari nada yang harmonis sebagai bekal hidup. Terkhusus bagi kita sebagai generasi pelanjut, buku Ayah ini akan menjadi cermin dari lintasan sejarah seorang hamba Allah bernama Hamka, yang mempunyai nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Tak kenal rasanya jika nama itu tidak sepadan dengan nama Buya, ya Buya Hamka. Buku ini ditujukan untuk para pemimpin, mubalik, penulis, dan pembelajar yang ingin memetik hikmah dari kehidupan Buya Hamka. Siapapun yang ingin mengenal sosok Buya Hamka secara mendalam, atau siapapun yang membutuhkan motivasi dari sosok teladan yang berpegang teguh pada agama. Masuk ke segmen sisi kehidupan Buya Hamka, dikupas dari sudut pandang anak-anaknya. Mengenang Buya Hamka tidak hanya dari sudut pandang seorang ulama, cendekiawan, atau pemimpin masyarakat, namun juga mengenang beliau sebagai manusia yang dicintai istri, anak-anak, keluarga, sahabat, bahkan yang sempat memusuhinya. Buku ini berisi kenangan dari penulis yang selama 33 tahun bersama Buya Hamka. Kisah pendek Buya Hamka versi komplit ini akan membuat Anda seperti mengenal Buya Hamka secara personal, karena ditulis dari kacamata sang anak yang turut serta dalam lika-liku kehidupan beliau. Hal-hal menarik yang akan kita temukan dalam buku ini antara lain apa peran keulamaan seorang Hamka di masyarakat, bagaimana sosok Hamka di mata anak-anaknya, dan peran Umi sebagai istri yang mendampingi Hamka dalam kondisi susah maupun senangnya. Apa saja sih yang dibahas di buku ini? Bagian pertama adalah kisah awal dari Buya Hamka. Buya Hamka adalah seorang anak dari Haji Malik Amrullah, seorang ulama dari Maninjau, Sumatera Barat. Dalam kisah hidupnya, Buya Hamka amat banyak berjumpa dengan rintangan yang penuh pilu. Pernah ia berjuang dalam mempertahankan tanah Sumatera dan ikut bergerilya ke hutan melawan agresi militer Belanda yang akan mengusut kembali kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, ia hijrah ke tanah Jawa meninggalkan tanah Maninjau untuk pergi belajar. Di sana, ia mempelajari Islam dan sosialisme kepada Hos Cokro Aminoto, yang sekarang kita kenal sebagai guru bangsa. Kemudian ia belajar Islam kepada Ki Bagus Hadi Kusumo dan Tuan A.R. Fakhrudin. Di tanah Jawa, Hamka masuk ke organisasi syariat Islam dan ikut serta dalam mengembangkan dakwah Muhammadiyah. Selesai hijrahnya ke tanah Jawa, Hamka pun kembali ke Sumatera dan ikut serta mengembangkan dakwah Muhammadiyah bersama ayahnya, Abdul Karim Amrullah. Pernah suatu ketika setelah Hamka memberikan ceramahnya, ada orang-orang yang mengatakan bahwa Hamka tidak tahu nahwu dan sorof dalam bahasa Arab. Mengetahui kelemahannya itu, ia pun pergi berhijrah ke Mekah untuk menimba ilmu dan mempelajari bahasa Arab. Bahkan di sana ia banyak membaca kitab-kitab yang sulit, sampai ia kembali ke Indonesia dan menjadi seorang ulama. Masuk ke bagian kedua, setelah Buya Hamka kembali ke Indonesia, ia pun menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Raham dan dikaruniai 12 orang anak, Hisyam dan Husna, meninggal saat balita. Haji Zaki, Haji Rusdi, Haji Fahri, Hajah Azizah, Haji Irfan sang penulis, Hajah Aliyah, Hajah Fatiyah, Hilmi, Haji Afif, dan Haji Sokip. Hamka adalah seorang kepala keluarga yang amat sangat perhatian kepada keluarganya, terutama perhatian pada anak-anaknya. Di tengah kesibukannya, ia selalu menyempatkan sholat berjamaah bersama istri dan anaknya. Bahkan sering memberikan ceramah-ceramah pula sebagai bekal dasar dalam keluarga. Kita masuk ke bagian ketiga.
Kisah Buya Hamka beserta anak-anaknya. Hamka dikenal sebagai seorang ulama yang kerap menjadi tempat curahan hati dan konsultasi seputar permasalahan hidup dari berbagai lapisan masyarakat. Selain rutin memberikan tausiah kuliah subuh di RRI dan mimbar Jumat di VRI, masyarakat juga banyak yang datang langsung ke rumahnya. Masa kecil penulis diawali dengan 10 kisah di Kota Padang Panjang pada tahun 1948. Ketika penulis masih berusia 5 tahun, Hamka turut berjuang melawan penjajah Belanda di Sumatera Barat dengan memimpin BPNK, Barisan Pengawas Nagari dan Kota, dan FPN, Front Pertahanan Nasional. Itulah kenapa Hamka menjadi target penangkapan Belanda. Tak mudah bagi istri dan anak-anak Hamka hidup di masa itu. Dalam keadaan serba kekurangan, mereka harus sering berpindah tempat menghindari kejaran Belanda. Menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, masuk keluar hutan, sampai menyeberangi sungai yang arusnya deras. Sebagai ayah dari 12 anak, yang 2 diantaranya wafat ketika balita, Hamka sangat berperan dalam membentuk kepribadian 10 anaknya. Tak jarang, Hamka langsung mengajari anak-anaknya mengaji Al-Quran ketika guru mengaji mereka berhalangan hadir. Hamka juga mengajari putra-putrinya bela diri silat. Latar belakang Hamka muda dikenal sebagai seorang pendekar silat yang cukup disegani di Sumatera Barat. Ada satu kejadian di mana ia mendapat sahabat setianya, yaitu seekor kucing bernama Si Kuning. Suatu ketika, Buya Hamka mendengar ngeongan kucing di luar rumahnya. Tergeletaklah kucing kecil dengan sangat lusuh. Buya Hamka pun membawanya ke dapur dan memberikannya susu. Hingga besar, Si Kuning setia menemani Buya Hamka. Ketika sedang berada di rumah, ketika Buya Hamka membaca Al-Quran, membaca dan menulis, Si Kuning setia berada di dekatnya. Kemudian Buya Hamka pun hijrah kembali. Ia membuat rumah di daerah Kebayoran Baru, Jakarta, karena ia diangkat sebagai pegawai Kementerian Agama. Seluruh keluarganya, anak dan istrinya dibawa pula. Tapi sayang, pada saat Buya Hamka banyak pergi keluar kota dan memiliki kesibukan, Si Kuning menghilang. Dan walaupun sudah dicari, tapi tidak ditemukan. Penulis pun berkata, sampai malam Si Kuning tidak ditemukan. Ayah marah ketika mendengar kucing kesayangannya hilang. Lalu setelah pindah, Hamka pun kembali beraktivitas sebagai seorang jurnalis, wartawan, dan penulis. Ia banyak mengirimkan tulisannya di majalah Suara Muhammadiyah, Pembela Islam, Bintang Islam, dan surat kabar lainnya. Tidak hanya menulis di surat kabar dan majalah saja, Hamka pun menulis karya sastra. Salah satu karya yang terkenal adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya betul, yang Zainuddin dan Hayati itu. Kemudian hal menarik lainnya yang diceritakan oleh penulis yaitu ketika rumah baru mereka dihuni oleh jin. Anak-anak Hamka menyebutkan makhluk gaib yang mendiami rumahnya dengan sebutan Inyak Batungkek, yang artinya kakek bertongkat, karena kerap terdengar suara aneh seperti ketukan tongkat setiap jam 12 malam. Jadi juga rumahnya. Disinilah Hamka menunjukkan keistimewaannya. Ia memandang jin tersebut sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus diperlakukan selayaknya hamba Allah. Diawali dengan zikir, Hamka mencoba berdialog dengan jin tersebut. Hamka dan jin berkompromi, membuat kesepakatan agar jin tidak lagi mengganggu keluarganya di rumah. Yang keempat, perjalanan melaksanakan ibadah haji yang penuh kenangan. Pada tahun 1967, Hamka beserta istri dan 1 anaknya, yaitu penulis, mendapat kuota istimewa untuk pergi haji, hadiah dari pejabat Presiden Soeharto. Perjalanan haji di masa itu masih menggunakan kapal laut. Di masjid di dalam kapal, Hamka seringkali dimintai menjadi imam sholat berjamaah dan memberikan kultum selepas sholat. Selama 12 hari perjalanan di laut yang tanpa tepi itu, ada satu fragmen yang membuat terenyuh, yakni wafatnya jemaah calon haji di atas kapal. Jenazah yang sudah dikafani dan disolatkan, mau tidak mau harus segera dilepaskan ke laut, karena belum mencapai daratan, maka tidak bisa dikubur. Selepas melaksanakan ibadah haji, mereka mendapat undangan mengunjungi Mesir dan Suriah oleh duta besar dari Indonesia. Tak cukup sampai di situ, lawatan mereka bertiga juga berlanjut ke Lebanon, Irak, Kuwait, dan Riyadh, ibu kota dari Arab Saudi.
Ada beberapa pengalaman yang menegangkan yang hampir saja menghantarkan mereka pada maut. Ketika melanjutkan perjalanan dari Suriah menuju Irak, pesawat yang mereka tumpangi mengalami goncangan di ruang hampa udara. Hal ini sempat membuat Umi, sapaan dari istri Hamka, trauma untuk naik pesawat. Akhirnya, mereka pulang ke Mekah melalui perjalanan darat selama 3 hari 4 malam. Dalam perjalanannya, mereka hampir diterjang angin topan gurun ketika melewati padang gurun. Bahkan, hampir mengalami kecelakaan fatal ketika sopir mereka yang bernama Umar tertidur sambil menyetir. Ketika sampai di Taif, mobil yang mereka tumpangi melewati jalan yang membelah gunung granit. Dalam keadaan hujan lebat dan jalan yang terjal berkelok-kelok, hampir saja mobil mereka terhempas jatuh ke lereng gunung granit karena air bah yang muncul dari sisi tebing. Lolosnya mereka dari maut tidak lepas dari kebiasaan Buya Hamka yang rutin mengaji Al-Quran sekaligus dalam perjalanan. Dimanapun Buya Hamka always Al-Quran dibaca ya, termasuk di pesawat dan mobil. Inilah sebab kenapa Hamka begitu tenang di tengah kecemasan, padahal nyawa mereka terancam. Hamka tidak pernah melepas zikir, mengaji, dan akan selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Kelima, partner hidup Buya Hamka dalam suka maupun duka. Kehidupan Buya Hamka juga tercermin dalam diri dan akhlak Umi sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Umi begitu ringan tangan membantu orang lain. Tak jarang, Umi mengajak pedagang lewat depan rumahnya untuk makan ataupun berbuka puasa bersama. Umi juga sering menyambung silaturahmi kepada kerabat. Setiap berkunjung, Umi selalu menyisihkan uang belanja untuk kerabat yang didatanginya. Bagi Umi, tak berlaku aturan yang muda harus mendatangi yang tua. Umi menjalankan kebiasaan silaturahminya ini dengan tulus dan ikhlas. Buya Hamka menempatkan istrinya bukan hanya sebagai ibu dari anak-anaknya, tetapi juga sebagai teman berunding dan berdiskusi. Buya Hamka pernah ditawari untuk menjadi duta besar untuk Arab Saudi. Bahkan hendak diangkat menjadi jenderal tituler oleh pemerintah. Mengingat jasanya yang begitu besar dalam menghimpun rakyat Sumatera Barat dan Riau untuk memperjuangkan kemerdekaan. Setelah berunding dengan Umi, beliau tetap dalam pendapatnya agar Hamka istiqomah menjadi ulama dan menyebarkan syiar Islam di Masjid Agung Al-Azhar. Bagi Umi, menjadi ulama lebih terhormat di hadapan Allah dibandingkan jabatan duniawi. Dari sini terlihat kepribadian Umi yang sederhana, tidak ambisius dengan popularitas ataupun jabatan. Gokil. Umi juga seorang istri yang setia, menemani baik dalam keadaan susah maupun senang, serta menjaga kehormatan keluarga. Kesetiaannya pada Hamka tergambar dalam mengurusi anak-anaknya dan juga suaminya. Pernah dalam satu kejadian, Buya Hamka dipenjara sebagai tahanan politik selama 2 tahun 4 bulan oleh rezim Soekarno. Sewaktu Hamka ditahan oleh rezim Soekarno, Umi tetap menjalani hidup bersama anak-anaknya dengan tabah. Ia menjual perhiasan dan kain batik hingga tak tersisa agar bisa makan sehari-hari. Umi mengandalkan honor menulis suaminya yang belum dibayarkan oleh penerbit sebagai tambahan. Dalam penjara selama 2 tahun 4 bulan itu, Buya Hamka berhasil menyelesaikan taksir Al-Azhar hingga Buya Hamka keluar dari penjara dan mendapatkan kebebasan. Selang beberapa tahun setelah kebebasan, berpulanglah ke hari Allah Hajah Siti Raham pada usia 57 tahun. Lebih dari 40 tahun mendampingi Hamka sebagai istri. Umi menghembuskan nafas terakhirnya. Bila ingatan Hamka kepada istrinya begitu kuat, ia akan segera mengambil air wudhu, mendirikan sholat taubat 2 rakaat. Tujuannya itu tidak lain untuk mengalihkan dan memusatkan pikiran dan kecintaannya semata-mata kepada Allah. Hamka khawatir jika kecintaannya kepada istrinya melebihi kecintaannya kepada Allah. Setelah sholat taubat, Hamka melanjutkan dengan membaca Al-Quran selama 2-3 jam sampai ia mengantuk. Dalam sehari, Hamka bisa menghabiskan 5-6 jam hanya untuk membaca Al-Quran. Setiap bulan Ramadan, Hamka bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 5 kali. 5 kali boleh 1 bulan. Namun, setelah Umi wafat,
Hamka menghatamkan Al-Quran sebanyak 6-7 kali dalam sebulan. Gigi. Sepeninggal Umi, setahun setelah menduda, Buya Hamka dijodohkan dan menikah dengan perempuan asal Cirebon, Hajah Siti Khadijah. Beliaulah ini yang menemani hari-hari tua Buya Hamka. Nah, yang pernah memusuhinya, Muhammad Yamin adalah seorang politikus dan dari PNI, juga seorang lawan politik dari Buya Hamka, yang pada saat itu menjadi politikus Partai Masyumi. Pembenci juga ternyata dia. Kebencian Muhammad Yamin dalam Hamka terjadi di dalam konstituen T, bahkan dibawa sampai keluar. Namun, pada akhir menjelang hayatnya, Muhammad Yamin meminta ingin ditemani oleh Hamka, dan jika ia meninggal dunia, ia ingin jenazahnya dimakamkan dan dihantarkan oleh Hamka ke desa Talawi, Sumatera Barat. Permintaan itu dipenuhi Hamka hingga ia memegang tangan Muhammad Yamin ketika menjelang wafat. Poin ketujuh, saat-saat terakhir sebelum Buya Hamka meninggal. Buya Hamka dikenal sebagai orang yang teguh memegang prinsip. Sebagai seorang ulama, Hamka tidak pernah bisa melakukan kompromi dengan siapapun mengenai akidah. Sekali lagi, ini terkait akidah, sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang muslim di hadapan Allah, sehingga ia tidak bisa dicampur adukkan dengan kebijakan apapun, termasuk politik. Hamka menjadi ketua umum MUI selama 2 periode. Di periode keduanya, dari tahun 1980 sampai 1985, ia harus meletakkan jabatannya. Hal ini dikarenakan ketidaksepakatan antara Hamka dan pemerintah. Ia menolak permintaan pemerintah untuk mencabut fatwa MUI yang mengharamkan umat Islam mengikuti acara perayaan Natal. Selang beberapa waktu setelah ia mundur, Buya Hamka dibawa ke rumah sakit Pertamina dikarenakan sakit. Ia mengidap penyakit diabetes. Di saat itu awal bulan Ramadan tahun 1981. Dokter menganjurkan agar Hamka segera dioptame. Kondisi Hamka semakin hari semakin buruk. Tidak hanya dipasangkan selang oksigen di hidung, tapi juga selang infus, namun ia masih keteteran. Di atas meja dekat Hamka tidur, ada piring yang berisi pasir. Hamka meminta disediakan piring berisi pasir untuk bertayamum. Setiap terdengar azan, Hamka akan meminta putrinya untuk membalurkan pasir-pasir tersebut di beberapa bagian tubuhnya. Selama bertayamum, Hamka melaksanakan sholat dalam keadaan berbaring. Penyakit diabetes mellitus yang menyebabkan komplikasi sampai ke jantung menjadi sebab makin lemahnya kondisi Hamka hari demi hari. Hamka dipasangi alat pacu jantung. Kalau tanpa alat ini, ia tidak bisa bertahan hidup. Dalam keadaan koma tanpa sadar berhari-hari, pada akhirnya anak-anaknya sepakat untuk melepaskan alat pacu jantung tersebut. Selepas alat pacu jantung tersebut dilepas oleh dokter, detak jantung Hamka yang masih tampak naik turun di layar monitor kemudian terlihat tinggal garis lurus saja, menandakan jantungnya tidak lagi berdetak. Dan pada akhirnya Allah lebih mencintai hambanya. Buya Hamka dinyatakan wafat pada tanggal 24 Juli hari Jumat tahun 1981 pukul 10.37 WIB. Banyak orang yang melayat dan menghantarkan jenazahnya, hingga ada orang yang membuat lagu Minang Selamat Jalan Buya. Sang ulama pun kembali kepada Yang Maha Kuasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari buku ini adalah Buya Hamka dikenal sebagai seorang ulama yang kerap menjadi tempat curahan hati dan konsultasi seputar permasalahan hidup dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam perannya sebagai seorang ayah, Buya Hamka sering turun tangan langsung mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Di balik setiap keputusan Buya Hamka, ada peranan penting sang istri. Dengan cara yang lembut, Umi menyampaikan pandangan-pandangannya yang mampu meyakinkan Hamka dalam mengambil keputusan. Buya Hamka tak pernah menaruh dendam kepada orang-orang yang memusuhinya.
Pribadinya yang berjiwa besar dan pemaaf itulah yang membuat Buya Hamka disegani termasuk sebagai lawan politiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.